Halo, ketemu lagi dengan saya Lutfi Dianto di channel Kotak Saran. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, apalagi di cuaca yang seperti ini. Sudah beberapa hari ini maju hujan deras. Semoga kondisi tetap baik-baik saja dan selalu jaga kesehatan. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah cara untuk membuat harga listrik KWH dari pompa sipil itu menjadi lebih murah, sehingga Anda yang memiliki pompa sawah bisa menikmati harga yang lebih murah dan juga bahkan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sebelum saya menjelaskan cara tersebut, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, channel Kotak Saran, supaya nantinya channel Kotak Saran bisa terus membagikan informasi-informasi bermanfaat bagi kalian semua. Nah, bagi kalian yang belum tahu mengenai apa itu pompa sawah, saya akan menjelaskan secara sekilas saja ya. Jadi begini, di beberapa wilayah Indonesia yang pengairannya dikatakan masih belum mencukupi, banyak petani yang mengebor tanah untuk mendapatkan air ini. Nah, air ini digunakan untuk mengairi sawah atau kebun mereka. Jenis pompa yang biasanya digunakan oleh para petani ini biasanya adalah pompa darat. Misal contoh seperti ini adalah pompa darat. Dan yang paling sering ditemui di masyarakat adalah pompa sipil untuk pompa sawah. Contohnya seperti ini yang digunakan oleh petani. Pompa sawah sudah ada sejak dahulu, namun kebanyakan petani dahulu lebih banyak menggunakan diesel sebagai tenaganya. Namun seiring perkembangan zaman, muncul pompa darat dan pompa sipil ini, sehingga banyak petani yang memilih untuk menggunakan pompa jenis ini. PLN pun memfasilitasi para petani, sehingga para petani bisa mengajukan pasang listrik baru di sawah mereka masing-masing. Namun dengan syarat dari pihak petani menyediakan bangunan permanen untuk melindungi KWH meter mereka dari hujan maupun cuaca. Contoh bangunan permanen untuk pompa sawah adalah seperti ini. Penggunaan pompa sawah menggunakan jenis pompa darat maupun pompa sipil, seingat saya dimulai pada tahun 2014. Nah, saat itu para petani lebih memilih menggunakan pompa sipil karena biaya untuk KWH listriknya lebih murah dan juga untuk biaya perawatannya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan pompa diesel. Dari pihak petani, selain digunakan untuk mengairi sawahnya sendiri, pompa sawah ini juga dijual ke petani lain. Jadi airnya itu dijual untuk mengairi sawah dari petani lain. Jadi petani lain yang tidak memiliki pompa sawah bisa membeli ke petani yang memiliki pompa sawah tersebut. Karena untuk membuat pompa sawah ini, dari mulai listriknya, pengeborannya, membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebagai contoh, untuk membuat pompa sipil dengan kapasitas 7,5 HP dan daya yang dibutuhkan adalah 13.200 VA, biaya yang dibutuhkan membangun dari nol adalah hampir 100 jutaan. Nah, ini yang membuat tidak semua petani bisa membuat pompa sawah untuk mereka. Biasanya hitungan yang digunakan oleh para petani adalah hitungan per jam. Jadi berapa jam mereka mengairi sawah mereka. Nah, cukup itu penjelasan saya soal pompa sawah. Lebih lengkapnya kalian bisa cek atau searching di Google mengenai pompa sawah ini. Nah, kita kembali ke topik awal kita tadi untuk membahas cara agar listrik di pompa sawah ini menjadi lebih murah. Jadi begini, dalam proses pengajuan pasang listrik baru di tahun-tahun sebelumnya, pihak PLN memasukkan pompa sawah ini ke dalam tarif bisnis karena pihak PLN menganggap bahwa pompa sawah ini masuk dalam golongan jasa penunjang pertanian, sehingga dimasukkan ke tarif bisnis. Hal ini terjadi lama sekali sebelum booming pada tahun 2019 penggunaan pompa sipil. Namun ketika tahun 2019 akhir, pihak PLN mengubah aturan ini, di mana pompa sawah yang sebelumnya ini dimasukkan ke dalam tarif bisnis
ini dirubah ke tarif industri dan dimasukkan ke dalam golongan pompa swasta air kotor. Air kotor yang dimaksud adalah pengairan ini. Jadi ketika kita pasang listrik sebelum tahun 2019 untuk pompa sawah, maka yang kita dapat adalah tarif bisnis. Sedangkan jika kita pasang pada tahun 2019 setelahnya, 2019, 2020, 2021, maka kita akan mendapatkan tarif industri. Namun dari pihak PLN juga tidak melakukan penyesuaian tarif. Jadi hingga saat ini pompa sawah di masyarakat terdapat dua, yaitu yang tarif bisnis dan juga tarif industri. Nah, untuk mengetahui hal ini, kalian bisa melihatnya saat kalian mengisi pulsa. Saat kalian mengisi pulsa, di dayanya itu ada tulisan ada kode B1T atau B2T. Itu untuk tarif bisnis. Dan jika di daya kalian ada tulisan ada kode I1T atau I2T, itu berarti pompa sawah kalian tarifnya industri. Nah, memang apa sih bedanya antara tarif bisnis dengan tarif industri ini? Yang jarang diketahui oleh orang-orang adalah antara tarif bisnis dan tarif industri ini memiliki selisih harga yang cukup besar dan jauh lebih murah tarif industri. Nah, ini saya bacakan perbedaan dari harganya. Kalian bisa dengar baik-baik dan juga jangan lupa untuk mencatat ini. Jadi tarif bisnis daya 2200 sampai daya 3500 itu harganya 1160 per kWh. Sedangkan tarif industri daya 2200 sampai daya 3500 itu harganya 960. Nah, memang agak sedikit, tapi kalau kita beli token listrik untuk sawah, sebagai contoh, kalau beli token uangnya 100.000 di tarif bisnis, kalian akan dapat 86 kWh. Sedangkan kalau kalian beli 100.000 di tarif industri, kalian akan mendapatkan 104 kWh. Mulai terlihat kan selisihnya. Nah, kita naik ke daya yang lebih tinggi ya. Untuk tarif bisnis daya 4.400 sampai daya 13.200 itu harga per kWh-nya 1.420 per kWh. Sedangkan tarif industri daya 4.400 sampai daya 13.200 itu harganya 1.120 per kWh. Nah, kalau ini selisihnya lumayan, selisihnya Rp300. Sebagai contoh, uang kalian 100.000, kalian belikan token listrik di tarif bisnis, kalian dapatnya 70 kWh. Sedangkan kalau kalian beli di tarif industri, kalian dapat 89 kWh. Nah, selisihnya udah mulai besar ini. Nah, kita coba naikin uangnya ya. Karena setahu saya untuk pompa sawah ini kalau beli token itu pasti langsung banyak karena airnya dijual lagi. Contoh, kalau uang kalian 1 juta dibelikan token di tarif listrik, itu kalian dapat kWh-nya 704 kWh. Tapi kalau di tarif industri, kalian dapatnya 892 kWh. Nah, ini selisihnya besar banget ini, cukup banyak. Kalian bisa ulangi video ini lagi untuk mendapatkan harga yang saya jelaskan, atau kalian bisa telepon ke call center PLN untuk mendapatkan harga ini dengan lebih jelas. Jadi dari sini sangat saya sarankan kepada kalian yang memiliki pompa sawah untuk segera mengajukan perubahan tarif dari bisnis ke industri. Untuk pengajuannya cukup mudah, kalian tinggal menyiapkan surat permohonan rubah tarif, kemudian KTP kalian, kemudian foto-foto dari bangunan permanen di pompa sawah kalian. Jika sudah, kalian cetak dan kemudian kalian ajukan ke pihak PLN terdekat dari lokasi kalian. Kemudian dari pengajuan ini pihak PLN akan menyurvei ke lokasi di pompa sawah kalian. Proses pengajuan ini membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu tergantung dari tenaga teknik di pihak PLN. Jika permohonan kalian di ACC, kalian akan mendapatkan kode non-taklis. Nah, kode non-taklis ini adalah biaya yang harus kalian bayarkan untuk proses ubah tarif ini. Nah, jika kalian sudah membayar kode non-taklis ini, maka otomatis tarif pompa sawah kalian akan berubah dari bisnis ke industri. Atau
Jika kalian ingin lebih mudah, kalian bisa menggunakan jasa instalasi guna pengajuan ke pihak PLN. Ini akan lebih memudahkan kalian jika kalian tidak bisa untuk mengerjakannya sendiri karena sibuk atau karena waktunya yang tidak cukup. Saat ini ada banyak sekali pihak-pihak instalator yang bisa membantu kalian dalam proses ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Sekian informasi yang saya sampaikan di video ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian masih memiliki pertanyaan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Dan jika kalian rasa video saya ini bermanfaat, bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel saya di kotak saran, supaya saya bisa terus membagikan tips-tips bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.